Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hanifah Fajri. Udah lama banget saya nggak posting video, mohon maaf banget. Um, ya pokoknya harap dimaklumi kalau saya nggak bisa sering post video untuk saat ini. Oke, anyway, kali ini saya mau pakai ini, coba pakai headset. Nah, semoga hasilnya jadi lebih baik. Kalau nggak lebih baik ya kembali lagi saya nggak pakai headset. Oke, hari ini kita akan membahas tentang phrasal verb. Apa itu phrasal verb? Phrasal verb adalah kata kerja. Kalian tahu kan kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menamai sebuah kegiatan. Bedanya phrasal verb ini dia terdiri dari dua kata, tapi dia artinya satu. Ini contohnya, kalau kalian udah pernah melihat atau mendengarnya, coba kalian perhatikan. Ini contoh dari phrasal verb: make up, sit down, shut up, go away. Sudah pernah melihat kata-kata tersebut sebelumnya? Saya yakin sudah pernah. It wasn't. Oh ya, sorry. Ini wake up. Oke. Nah, phrasal verb itu terdiri dari dua kata. Itu biasanya terdiri dari verb standar. Verb standar itu maksudnya verb 1, verb dasar yang belum dirubah menjadi yang lain-lain, belum berubah jadi Power Rangers dan Ultraman dan segala macam. Verb 1 itu verb dasar ini biasanya ditambahi dengan preposition. Kalau bukan preposition, kalau enggak itu adverb. Nah, yang paling banyak itu ditambahi dengan preposition. Apa contohnya? Misalnya verb kemudian diikuti dengan up, diikuti dengan down atau around atau at, in, on, atau off, atau under, atau with, dan banyak lagi off, on, out, apalagi pokoknya banyak ya. Tapi yang paling umum ini nih, up, down, at, apalagi out dan off. Nah, kemudian bisa juga dia diikuti dengan adverb atau kata sifat. Misalnya di sini away atau apart atau yang lain-lain saya sedang nggak bisa mikirin, tapi kalau ada nanti ya kalian sadari aja bahwa itu adalah adverb dan itu berupa phrasal verb. Dan adverb ini memang jarang juga, lebih jarang adverb digunakan dalam phrasal verb. Yang paling sering itu ya diikuti dengan kata preposition atau kata yang menunjukkan tempat. Misal di sini kata verb ditambah up, ya. Misalnya kata verbnya itu wake ditambah up, wake up. Kemudian ada sit, sit up. Kemudian ada look up, atau apalagi put up, break up, apalagi silakan kalian cari contohnya sendiri. Kemudian down, ada sit down, misalnya look down, go down, dan lain-lain. Around, misalnya look around, look around. Kemudian at, misalnya look at, in, misalnya check in, on, misalnya put on, off, misalnya apa ya, saya lupa. Kemudian under dan with, go, put up with, ya. Nah, kemudian misalnya away, go away, apart, misalnya come apart. Nah,
Jika ditambahi dengan kata-kata ini, kata preposition ini, nah bisa jadi artinya berubah, bisa jadi juga tidak. Misalnya yang kalau sit down itu nggak merubah arti terlalu banyak, ya, nggak merubah arti. Kita tahu sit itu duduk dan down ke bawah. Jadi ya udah dari dari phrasal verb itu kita udah paham, oh berarti kita disuruh duduknya ke bawah. Jadi atau stand up, kita tahu stand itu berdiri dan up itu ke atas, ya udah berarti stand up ke atas. Tapi bisa juga stand up berarti sebuah ya kayak istilah untuk komedi juga disebut dengan stand up. Tapi ada juga yang literally stand up itu kita berdiri, oke. Kemudian phrasal verb itu bisa fungsinya untuk seperti itu tadi, hanya menekankan makna dari verb yang di depannya. Misalnya sit ditekankan ke bawah, ya duduk ya ke bawah, berarti sit down. Kalau sit up, sit up ini yang berbeda. Sit up bukan disuruh kita duduk ke atas atau kemana tempat duduknya, tapi sit up itu sit duduk, up atas. Nah, sit up diberikan untuk istilah olahraga yang kayak kalian tahu kan ya, dari kita tidur kemudian kita berdiri kemudian terlentang lagi berdiri, ya pokoknya kalian carilah sit up itu apa. Dan sit up itu digunakan untuk menamai gerakan olahraga, tapi nggak ada hubungannya dengan duduk. Ya ada sih kita duduk, tapi bukan tapi kita bukan duduk seperti di kursi ya. Well anyway, ada juga phrasal verb ini, sorry ya susah ngucapinnya, phrasal verb ini bisa juga jauh dari makna verb awalnya. Jadi misalnya verb ini artinya ini, kemudian begitu ditambahi preposition atau adverb menjadi phrasal verb, dia artinya berubah dari kata-kata yang membentuknya. Misal, coba kalian perhatikan ini. Jangan lihat muka saya, kalian perhatikan kertasnya ya. Kalau perlu kalian pause ya, kalian pause dulu deh ya. Oke. Kata make up, log in, sign up, take off, break up, look for, check in, work up. Ini contoh-contohnya ya. Kalau kita lihat dari kata pembentuknya, make itu membuat, up atas. Nah, tapi kalau make up, nah kalau cewek-cewek make up, ayo apa itu make up? Kalau kita cewek-cewek kalau make up pasti mikirnya bedak, lipstick, maskara dan semua yang kita gunakan untuk menggambar muka. Oke. Nah, tapi make up itu asalnya katanya asalnya itu maknanya menutupi sesuatu, atau misalnya kalau di kelas misalnya ada yang kurang nanti kita tutupi, itu namanya make up. Oke. Misalnya ada jadwal yang kita bolos misalnya, kemudian kita tutupi di hari lainnya, itu namanya make up. Jadi sesuatu yang kurang itu nanti kita tambahi menjadi dia sempurna lagi. Itu yang disebut dengan make up. Atau bisa juga make up artinya bohong. Kita berbohong, maksudnya dibuat-buat. Nah, bisa juga berarti make up. Tapi itu jauh banget dari arti kata asalnya, membuat ke atas. Jadi artinya bukan membuat ke atas ya, tapi artinya memperbaiki. Oke. Log in. Log itu apa ya? Cari diri deh. Log in itu kayak balok atau apa gitu. Ya intinya dia jauh artinya dari arti asalnya. Oke, login itu artinya kalau untuk yang sekarang untuk masuk ke akun, misalnya akun Facebook, akun YouTube atau kemana, itu kita login. Tapi ini berupa phrasal verb ya, dua kata ini artinya menjadi satu. Kemudian sign up. Sign itu tanda, up itu atas. Jadi bukan tanda atas. Sign up artinya mendaftar. Oke. Jadi
Jadi kita bukan mengartikannya dengan dua kata ini, tapi menjadi satu makna dia, itu mendaftar. Kemudian take off. Oke, siapa yang sering naik pesawat? Take off. Take off, take mengambil, off mati. Ya kalau misalnya lampu mati, misalnya TV, kalau off mati misalnya. Nah, tapi kalau dia sudah menjadi take off, verb ditambahi preposition ini, artinya berubah. Take off itu berarti mengudara. Oke. Mengudara. Kita bahasa Indonesia nggak pakai. Kalau kita bahasa Indonesia udah bilang take off kali. Ya kan kalian tahu kan kalau pesawat naik ke atas itu namanya take off. Jadi kalau mengudara tuh namanya take off. Kemudian break up. Siapa yang tahu arti kata break up? Nah, buat yang pacaran nih, biasanya kalau mau keren bilangnya kita udah break up. Break artinya rusak atau patah atau pecah misalnya ya. Kemudian up atas. Tapi kalau break up dia artinya putus. Kemudian look for. Look artinya melihat, for artinya untuk. Jadi tapi kalau diartikan bukan jadi lihat untuk, tapi mencari. Kemudian check in. Nah, siapa yang suka ke hotel? Kita kalau ke hotel biasanya check in. Check itu memeriksa, in itu di dalam. Tapi kalau kita ke hotel, kita bukan memeriksa bagian dalamnya hotel, tapi kita mendaftar bukan sih? Ya kita sebelum masuk hotel kita harus check in. Kemudian work out, work bekerja, out di luar. Kalau work out bukan bekerja di luar, tapi olahraga, fitness, itu namanya work out. Oke, nah intinya dari sini ada phrasal verb yang artinya sama dengan kata dasarnya, ada juga yang jauh berbeda. Nah untuk yang jauh berbeda ini apa triknya? Nggak ada. Sayang sekali nggak ada. Ini memang kalian harus sering terpapar. Jadi kita tidak hanya terpapar dengan virus. Kalian harus terpapar dengan kata-kata ini, harus sering lihat, harus sering dengar. Makanya nanti kalau udah sering lihat, sering dengar, kalian dapat hafal apa arti kata. Jadi nggak bisa dihafal-hafal. Harus di Oke. Udah ya, itu udah cukup saya jelasin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana merubah phrasal verb? Seperti yang kita udah tahu, di kalimat bahasa Inggris satu-satunya kata yang berubah adalah verb. Oke. Yang akan berubah menjadi verb 1, verb 2, verb 3, yang akan ditambahi ing, ditambahi ed, ditambahi apapun, itu adalah kata kerja. Oke, ingat lagi pelajaran kita. Nah, tapi karena dia terdiri dari dua kata, mana yang akan kita rubah? Oke, kalau misalnya kalian menemukan kalimat seperti ini. Misalnya, I wake up. Wake up apa artinya? Wake up artinya bangun. I wake up at 6 a.m. every day. Every day. I wake up at 6 a.m. every day. Nah, dari kata ini kita udah tahu ini adalah kata verbnya ya. Tapi masih ada loh yang bingung ini verb. Nah, ini apa? Nah itu juga tujuannya kita jelaskan sekarang phrasal verb. Jangan bingung karena verb itu bisa terdiri dari dua kata. Jadi ini verb. Jadi ini apa? Ini tetap dia gabungan verb juga. Masuk ke sini dia artinya. Jadi jangan dicari lagi arti yang ini, cari arti ini, jangan. Ini artinya sama. Ini satu artinya dari kedua kata ini. Oke, I wake up. Nah, dari kata wake up ini mana yang akan kita rubah? Nah, pada phrasal verb yang akan kita rubah adalah kata yang pertama. Jadi jangan kalian rubah menjadi, kalau misalnya saya sedang membangunkan misalnya, jangan dirubah menjadi I waking up. Jangan dirubah menjadi I wake upping. Oke, misalnya kalau
sit down. Saya sedang duduk misalnya, atau saya sedang mendudukkan siapa gitu. Bukan I sit downing, bukan gitu merubahnya. Atau misalnya I look for, misalnya saya mencari. Kalau mau merubah menjadi saya sedang mencari, bukan I look for ring ya, bukan I look for ring, tapi looking for. Nah, seperti ini jadi waking up ya, bukan wake upping. Oke. Kalau misalnya tadi sit down, bukan sit downing, berarti I am sitting down. Oke, I sit down, saya duduk. Oke. Dan saat ini saya sedang duduk. I am sitting down in this big chair. Oke. Jadi bukan I'm sit downing, tapi I'm sitting down. Do you understand? Oke, contohnya ini I wake up. Nanti kita rubah menjadi, kalau dia bangunnya kemarin, yang dirubah ininya, wake-nya, I woke up. Jadi bukan I wake up. Jangan ini yang ditambah ed, atau jangan ini yang dirubah, tapi I woke up, karena verb duanya wake itu woke, maka berubah menjadi woke up. Kemudian ini sama seperti, ini berbeda karena dia jam 7, dia beda. Dia biasanya jam 6, kemudian kemarin bangunnya jam 7, agak telat bangunnya. Nah, kemudian kalau sedang melakukan ini, I am waking up, bukan I wake upping. Do you understand? Oke. Nah, dari kata-kata ini ada lagi nih, satu lagi. Dia bisa disisipi. Dia bisa disisip. Ada yang bisa disisip, ada yang enggak. Kalau ini misalnya, kalau make up mungkin enggak ya, bisa disisipi. Dia bisa disisipi oleh subjek. Oke. Bukan subjek, objek, benda. Dia bisa disisipi benda. Nanti maknanya menjadi siapakah benda yang kita lakukan ini ke dia, siapakah korban kita. Oke. Misal make up, make me up. Oke, berarti ya udah, jangan dijelasin yang itu deh, yang lain deh. Make up nih bisa, tapi saya susah ngejelasinnya apa arti make me up. Oke, sign up. Nah, sign up misalnya mendaftar ya, ngedaftar apa gitu, daftar kompetisi misalnya. Nah, bisa I sign up, bisa sign me up. I sign up itu saya mendaftar. Tapi kalau sign me up, nah kita nyuruh orang lain nih, sign me up, daftarin aku dong, sign me up. Jadi kita sisipin di sini benda, yaitu saya, orangnya saya, sign me up atau sign it up. Ya, apa kek yang mau didaftarin, sign it up. Kemudian take off. Take off itu ngangkat. Bisa kita sisip ke sini, take it off. Ya, angkat ke atas atau terbangkan. Take it off bisa disisipin di sini. Kemudian break up, break us up. Bisa sih di ini disisip break us up. Jadi dimasukin nih ke sini, jadi tambahin us di sini. Ya, hancurin kita deh, break us up, hancurkan. Look for. Nah, ini yang nggak bisa. Look for ini nggak bisa ditambah look me for. Nggak ada look me for. Misalnya I look for, saya mencari. I look for a boyfriend. Saya mencari seorang pacar. Tapi nggak bisa nggak bisa dijadikan look me for. Nggak ada look me for. Kayak check in. Itu mendaftar masuk ke hotel. Bisa check me in. Tolong dong check-in, ya tolong, ya proses check-innya tolongin sama kamu, check me in. Kemudian work it out, bisa work it out, tambahin ini. Oke, itu dulu penjelasannya. Kalau nggak ngerti nanti silakan di komen bagian mana yang perlu saya tambahin lagi untuk phrasal verb ini. Ini baru penjelasan ringkasnya aja. Penjelasan ringkas sudah 20 menit. Oke, anyway, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye guys.